Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggana Yumna Radianti, nomor presensi 8 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Muamalah dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal, yaitu tidak boleh mempergunakan cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara zolim, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara-cara berjudi, dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli ini dibenarkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat jual beli yang pertama, penjual dan pembelinya harus balik, berakal, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya harus halal, suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan milik sendiri, dan yang terakhir adanya ijab kabul. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Macam-macam khiyar, yang pertama ada khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli. Syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga ada khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya hal ini dilakukan sesegera mungkin. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini terjadi dalam penukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba dalam syariat Islam hukumnya haram. Untuk menghindari riba, jika mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas dan lainnya, ditetapkan 3 syarat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya, yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga, dan yang ketiga, dilakukan tunai. Apabila, barangnya tidak sejenis, seperti emas dengan perak, boleh berbeda takarannya, namun harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Riba ada 4 macam. Yang pertama ada riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua ada riba kordi, adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis yang sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasyiyah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang yang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja tidak mengubah keadaannya. Misal seseorang memiliki hutang 100.000, maka di kemudian hari dia harus melunasinya 100.000 juga. Rukun hutang piutang ada 3, yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Dan yang ketiga, ada lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri, tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.
Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh dan tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab hal itu termasuk riba. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa-menyewa ada 7. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas, dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama-sama beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya, berapa lama masa kerjanya, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, dan tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah yaitu yang pertama dua belah pihak yang berakad, yang kedua objek akad yang disebut juga makud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Dan yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot maupun syarat sah akad harus berupa tasaruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Yang kedua, syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Yang ketiga, ada syirkah wujuh, adalah kerjasama yang karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Yang keempat, syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan dua jenis syirkah di atas. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Musyakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sementara muhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank ada dua, yaitu yang pertama ada bank konvensional, adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua, musyarakah, yakni
Kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Yang keempat, Qardul Hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang kelima, murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.